Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Baik, saya Sadam Ananda Saputra. Tanpa memperpanjang mukadimah, saya ingin mempresentasikan atau membacakan sebuah makalah yang berjudul Berpikir dan Konflik. Baik, sebelum kita memasuki materinya atau membahas materi, sedikit kita akan membahas latar belakang dari sebuah konflik. Konflik merupakan gejala sosial yang serba hadir dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga konflik bersifat inheren, artinya konflik akan senantiasa ada dalam setiap ruang dan waktu, di mana saja dan kapan saja. Dalam pandangan ini, masyarakat merupakan arena konflik atau arena pertentangan dan integrasi yang senantiasa berlangsung. Oleh sebab itu, konflik dan integrasi sosial merupakan gejala yang selalu mengisi setiap kehidupan kita. Hal-hal yang mendorong timbulnya konflik dan integrasi adalah adanya persamaan dan perbedaan kepentingan sosial. Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satupun manusia yang memiliki kesamaan yang sangat persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa di antaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga konflik yang tidak dapat kita selesaikan. Langsung saja kita memasuki materinya. Poin yang pertama kita bahas di sini yaitu pengertian berpikir dan konflik. Yang pertama itu pengertian berpikir. Berpikir adalah memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksinya. Dalam melakukan aktivitas, manusia memang memiliki saraf tersendiri dalam melakukan tindakan. Namun, ada beberapa aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh sistem pikiran manusia. Berpikir terpusat pada otak manusia. Manusia juga sebagai makhluk sosial dan individual yang mempengaruhi penafsiran terhadap rangsangan-rangsangan yang melibatkan proses sensasi, persepsi, dan memori. Pada saat seseorang menghadapi proses persoalan, pertama-tama ia melibatkan proses sensasi, yaitu menangkap tulisan, menangkap gambar, ataupun juga menangkap suara. Berpikir juga merupakan suatu proses simbolis atau representasi mental untuk memanipulasi informasi untuk memecahkan masalah tertentu dan menghasilkan ide-ide kreatif. Berpikir juga merupakan suatu proses yang kompleks yang terjadi dengan susunan skema kognitif dan juga mengkategorikan setiap stimulus ke dalamnya. Selain itu, berpikir juga dapat disebut sebagai pemecah masalah. Plotnik memaparkan bahwa berpikir seringkali disamakan artinya dengan reasoning, yang memiliki arti suatu proses mental yang melibatkan pengetahuan untuk mencapai tujuan tertentu yang mencakup pemecahan masalah, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Berpikir untuk memecahkan masalah, mengambil suatu keputusan, dan menghasilkan ide-ide yang kreatif. Berpikir juga merupakan proses mental yang dilakukan manusia
untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Jadi yang dimaksud berpikir di sini adalah bukan hanya melibatkan pengetahuan yang telah ada, tetapi juga menghasilkan ide-ide kreatif yang akan didapat. Kemudian selanjutnya itu pengertian konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin, yaitu kon, yang berarti bersama, dan fliger, yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya, istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional. Konflik artinya yaitu percekcokan, perselisihan, dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan. Baik, di sini saya akan membahas konflik menurut para ahli. Yang pertama itu dari Surjano Sukanto. Menurutnya, konflik adalah pertentangan atau pertikaian suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan. Oleh karena itu, konflik diidentikan dengan tindak kekerasan. Yang kedua itu menurut Karl Marx. Konflik ialah suatu kenyataan sosial yang bisa ditemukan di mana-mana. Bagi Karl Marx, konflik sosial adalah pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-aset yang bernilai. Jenis dari konflik sosial ini bisa bermacam-macam, yakni konflik antar individu, konflik antara kelompok, dan bahkan konflik antara bangsa. Menurut Koser, mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka. Kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Yang pengertian konflik menurut Lawang yaitu konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya, di mana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan pesaingnya. Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Kemudian kita akan membahas poin yang B, yaitu pengaruh pola berpikir terhadap terciptanya konflik. Konflik diawali karena adanya perbedaan dalam struktur sosial masyarakat. Berawal dari konflik, kekerasan dapat terjadi dalam masyarakat ataupun tidak sependapat dengan masyarakat satu dengan masyarakat yang lainnya. Alo Liliweri menyebutkan bahwa konflik merupakan bentuk pertentangan alamiah yang dihasilkan oleh individu atau kelompok. Karena pihak yang terlibat berbeda sikap, kepercayaan, nilai, dan kebutuhannya. Meski dipandang negatif, konflik merupakan fenomena yang wajar dan alamiah terjadi di masyarakat manapun. Baik, di sini kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi cara berpikir. Cara berpikir seseorang itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya, faktor yang pertama itu faktor pendidikan, faktor pergaulan, faktor lingkungan, faktor kebiasaan, dan faktor genetika.
Baik, yang pertama kita akan membahas dulu yang faktor pendidikan. Pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter seseorang. Orang lulusan sekolah dasar akan berbeda cara berpikirnya dengan orang tamatan sekolah menengah. Lulusan perguruan tinggi akan berbeda cara berpikirnya dengan mereka yang hanya tamat sekolah. Sebab ilmu yang didapat berbeda seiring dengan tingkat pergaulan. Dalam hal ini, pendidikan tidak harus secara formal, namun pendidikan pun bisa kita dapatkan dari berbagai media jika seseorang itu benar-benar belajar. Baik, yang kedua itu faktor pergaulan. Faktor pergaulan identik dengan teman sehari-hari. Siapakah teman sehari-hari Anda? Bagaimana sifat orang-orang yang ada di sekitar Anda? Semua itu juga berpengaruh terhadap cara berpikir. Kita akan mudah terbawa jika kita tidak benar-benar memegang prinsip pribadi kita. Jika kita lebih banyak bergaul dengan orang yang terbiasa sombong, tidak menghargai orang lain, dan suka bercanda tanpa batas, maka demikian jugalah kita akan bersikap seperti itu. Namun jika kita bergaul dengan orang-orang yang rajin, menghormati sesama, menghargai waktu dan bekerja keras, maka demikian jugalah kita akan mengubah cara pandangan hidup kita. Yang ketiga itu faktor lingkungan. Lingkungan yang memiliki cara pandang yang baik tentu akan berpengaruh baik dalam perkembangan hidup kita. Beda dengan lingkungan yang lebih banyak unsur negatifnya, seperti meremehkan, menggosip, berprasangka buruk, suka menghina dan sindir menyindir. Itu akan berpengaruh pada psikologi dan kenyamanan kita. Yang keempat itu faktor kebiasaan. Kebiasaan dapat kita ciptakan dan kita disiplinkan. Kebiasaan buruk yang tak diubah layaknya bumerang bagi kehidupan kita nantinya. Kebiasaan pun dapat dipengaruhi oleh pendidikan, lingkungan, dan pergaulan. Pendidikan, lingkungan, dan pergaulan yang baik akan menciptakan kebiasaan yang baik. Misalnya, kebiasaan berperilaku sopan santun, meminta izin, dan lain-lain. Yang kelima yaitu faktor genetika. Faktor genetika atau keturunan. Jika faktor 1-4 yang saya sebutkan di atas sama sekali tidak bisa dikontrol, maka lihatlah faktor genetikanya. Ini erat sekali hubungannya dengan pembawa gen alias orang tua. Baik, itulah tadi hasil presentasi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.